Bab 1299, mengorbankan semua makhluk untuk membuktikan kebenaranku. Di langit, 100.000 kepala berdarah jatuh bersamaan, dan darah mengalir deras seperti air terjun, mewarnai langit menjadi merah. Sungguh spektakuler. Bahkan kepala Tianol Huanggu, Yopa Taixuan dan lelaki misterius itu pun terpenggal dan semuanya tewas seketika. Saat kepala mereka putus, mata mereka terbelalak lebar dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan tewas seketika hingga mereka meninggal. Dan mereka tewas seketika bahkan sebelum sempat bereaksi. Mati dengan mata terbuka. Perlu disebutkan bahwa penguasa 9 negara tidak mati ketika pedang itu ditebaskan tadi. Ada kekuatan misterius yang melindunginya. Tetapi, ketika dia melihat puluhan ribu orang terbunuh dalam sekejap oleh satu pedang, dia juga sangat terkejut saat itu. Lingso berdiri di langit, memegang pisau panjang di tangannya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya tinggi dan agung, seperti makhluk dewa. Pria yang pernah duel 50-50 dengan Dao leluhur. Dan saat ini satu-satunya pria selain Dao leluhur yang telah mencapai Dao bebas. Sander Ye menatap Lingso yang berdiri di antara langit dan bumi, lalu berkata dengan penuh semangat, "Kakak tertua sangat kuat, harus diakui." Dia juga sangat terkejut. Begitu kakak ini muncul, dia langsung membunuh semua orang. Itu ratusan ribu pakar tingkat atas. Hanya satu pisau. Terlebih lagi, dia tidak punya waktu untuk bereaksi saat Lingso menghunus pedangnya. Itu terlalu cepat. Kakak ketiga menatap Lingso yang berdiri dengan gagah di langit dan berkata sambil tersenyum, "Kakak tertua telah bertarung dengan Dao leluhur sepanjang hidupnya. Jika dia lahir lebih awal, Dao leluhur pasti bukan lawannya." Sander Ye perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Dao leluhur di atas langit. Dao leluhur berdiri di sana tanpa reaksi apapun. Sander Ye mengerutkan kening, karena dia merasa bahwa Dao leluhur ini sengaja menunggu kakak tertuanya keluar. Jika ini benar, maka pihak lain pasti memiliki konspirasi. Ada Fasafan. Wanita ini belum muncul. Memikirkan hal ini, wajah Sander Ye berangsur-angsur menjadi gelap. Dan dia diam-diam bersikap waspada di dalam hatinya. Di langit, Lingso melirik ke arah penguasa 9 negara yang tidak jauh dari sana. Tersenyum, lalu menoleh ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Kemarilah." Melihat Lingso memanggilnya, Sander Ye menarik kembali pikirannya, lalu melangkah maju dan datang di sisi Lingso. Dia menatap Lingso yang begitu dekat dengannya. Penampilan Lingso tidak terlalu tampan. Sebaliknya, agak biasa saja. Tetapi dia memberi orang perasaan sangat mendominasi. Lingso menatap Sander Ye dan tertawa terbahak-bahak. "Meskipun kekuatan masih sangat lemah, keberanianmu seperti gayaku dulu. Kamu berani bertarung dan menyerang. Tidak buruk." Penampilan Sander Ye sebelumnya di luar bisa dikatakan telah membuatnya mendapat pengakuan. Bagi mereka, kekuatan seorang saudara boleh saja lemah, tetapi dia tidak bisa dihukum. Mereka melihat bagaimana Sander Ye mempertaruhkan nyawanya beberapa kali untuk bertarung bersama saudara ketiga. Meskipun baru pertama kali bertemu, Sander Ye sudah punya kesan yang baik terhadap pria pemberani di depannya. Dia menyeringai dan berkata, "Kakak pertama." Lingso mengangguk pelan, lalu menepuk bahu Sander Ye. "Kamu harus merawat lukamu dengan baik. Aku akan mengurus sisanya." Sambil berbicara, dia menatap Dao leluhur di langit dan tertawa. "Dao leluhur, lama tidak bertemu." Begitu dia selesai berbicara, Sander Ye mendapati Lingso sudah tidak ada di sana. Dia mendongak dan melihat Lingso sudah berada di seberang Dao leluhur di atas langit. Lingso membawa pisau besar.
Dia menatap Dao leluhur dan berkata sambil tersenyum. Cek, kamu masih seperti ini. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa melihat wujud asli Dao leluhur di lapangan adalah Lingso. Dao leluhur menatap Lingso dan berkata dengan tenang. Ada 3000 jalan besar. Mengapa kamu memilih jalan kematian? Lingso tersenyum dan berkata, kamu baru saja membantu orang-orang itu meningkatkan alam mereka. Mereka semua sangat gembira. Tanpa mereka sadari, tanpa batasanmu, mereka bisa mencapai alam itu dengan kemampuan mereka sendiri. Kamu merampas apa yang seharusnya mereka miliki, lalu memberi mereka sedikit tambahan. Mereka langsung berterima kasih padamu. Kamu seharusnya menikmati kesenangan ini, kan? Dao leluhur berkata dengan tenang. Di dunia ini, yang kuat memangsa yang lemah. Aku kuat dan mereka lemah. Karena mereka lemah, mengapa aku harus berbagi sumber daya alam semesta dengan mereka? Mengapa aku tidak bisa menikmati seluruh sumber daya alam semesta sendirian? Lingso mengangguk pelan dan berkata sambil tersenyum. Kamu benar, di dunia ini, yang kuat memangsa yang lemah. Semuanya bergantung pada tinju. Dao leluhur menatap Lingso dengan mantap. Lingso, kamu adalah orang yang berbakat. Dan satu-satunya orang yang kukagumi selain pemilik pena Tao dan Fasa Fan. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu bersedia mengikutiku, aku tidak hanya dapat membantumu untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga membawamu menyeberangi laut pahit ke dunia itu. Lingso tertawa terbahak-bahak. Tawanya bagaikan guntur. Kakek, aku, Lingso, tidak pernah menundukkan kepalaku seumur hidupku. Tidak pernah sebelumnya. Dan tidak akan pernah lagi di masa depan. Lingso, aku terlahir untuk terbang di atas 9 langit, mengikuti yang lain. Akibat mengikuti Dao leluhur adalah terikat olehnya dan selalu berada dalam aturannya. Sekarang Lingso telah melanggar aturan Dao. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam aturan orang lain dan tunduk pada orang lain? Belum lagi sekarang dia sudah melanggar aturan. Saat sebelumnya dia tidak pernah melanggar. Dia juga tidak pernah menundukkan kepalanya. Seorang pria sejati, yang lahir di antara langit dan bumi, harus berdiri tegak dan tegap. Dao leluhur mengangguk sedikit. Sayang sekali. Lingso tertawa dan berkata, kamu tidak mengambil tindakan saat aku menyelesaikan hukuman Tao. Kurasa kamu menungguku. Ayo, biarkan aku melihat kartu truf baru apa yang kamu miliki. Dao leluhur perlahan-lahan menunduk. Matanya melihat peradaban kosmik yang tak terhitung jumlahnya melalui waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Dan dia berkata dengan lembut, aku telah melindungi 10 tingkat alam semesta ini selama bertahun-tahun dan aku telah berkontribusi begitu banyak. Sekarang, saatnya alam semesta ini membalas budiku. Saat suaranya mereda, dia tiba-tiba mengangkat tangannya perlahan. Bang! Dalam sekejap, semua dunia peradaban kosmik tingkat 10 terbakar. Semua dunia peradaban kosmik 9 tingkat terbakar. Semua dunia peradaban kosmik tingkat 8 terbakar. Semua dunia peradaban kosmik tingkat ke-7 terbakar. Sernua. Pada saat ini, kecuali seluruh alam semesta Guanxuan dan alam semesta nyata yang diterima Sander Ye di pagoda kecil. Semua peradaban kosmik dari peradaban kosmik tingkat pertama hingga peradaban kosmik tingkat ke-10 terbakar. Pengorbanan semua makhluk hidup. Buktikan kebenaranku. Melihat pemandangan ini, senyum di wajah Lingso berangsur-angsur menghilang. Dia tidak menyangka bahwa Dao leluhur akan begitu kejam kali ini dan langsung mengorbankan semua makhluk hidup. Di seluruh 10 tingkat alam semesta, terdapat lebih dari miliaran makhluk hidup. Semua orang ini dikorbankan. Pada saat Dao leluhur mengorbankan semua makhluk hidup,
Semua makhluk hidup di seluruh 10 tingkat alam semesta langsung terikat oleh kekuatan tak kasat mata pada saat ini. Dan menghadapi kekuatan Dao leluhur yang mengerikan ini, tekad naluriah mereka untuk bertahan hidup membuat mereka ingin melawan. Tetapi, perlawanan mereka seperti kunang-kunang yang menghadapi kekuatan Dao leluhur. Selain itu, orang-orang terkuat dari peradaban kosmik tingkat ke-10 dan peradaban kosmik tingkat ke-9 telah tewas di sini dalam pertempuran. Tidak ada seorang pun yang memimpin mereka. Jadi perlawanan mereka bahkan lebih tidak berguna. Jika miliaran makhluk di alam semesta dapat bersatu, mereka sebenarnya dapat mengguncang Dao leluhur. Tetapi jika tidak ada pemimpin, itu akan menjadi kekacauan dan tidak perlu dikhawatirkan. Dao leluhur pertama-tama membunuh master teratas dari alam semesta tingkat ke-10 dan alam semesta tingkat ke-9. Karena takut kekuatan seluruh alam semesta akan mengembun menjadi satu. Setelah mengetahui niat Dao leluhur, wajah Sander Ye menjadi jelek. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan mengorbankan semua makhluk hidup di 10 tingkat alam semesta. Miliaran nyawa bagaikan rumput. Ekspresi Sander Ye rumit. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika terjadi perang, nyawa manusia benar-benar tidak ada nilainya. Orang-orang kelas atas berjuang, tetapi orang-orang di bawahlah yang mati. Di mata kelas atas, kehidupan kelas bawah bukanlah kehidupan. Mereka hanyalah semut, brengsek. Gelombang amarah tiba-tiba muncul di hati Sander Ye. Dan saat dia hendak mengayunkan pedangnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang membumbung tinggi ke angkasa, menebas langsung ke arah Dao leluhur di atas angkasa. Tindakan tiba-tiba Sander Ye mengejutkan semua saudara yang hadir. Mengapa anak ini tiba-tiba bertindak? Dalam sekejap, pedang Sander Ye telah mencapai langit. Dan ketika dia hendak mendekati leluhur, dia ditekan di tempat oleh kekuatan tak terlihat. Tetapi, dengan aktivasi 3 kekuatan garis keturunan Sander Ye, dia benar-benar menerobos kekuatan yang mengerikan ini dan memburu Dao leluhur 10 kaki di depannya dengan pedangnya. Menghadapi pedang Sander Ye, Dao leluhur hanya mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan ringan. Bang! Dengan suara keras, cahaya pedang itu hancur berkeping-keping. Dan Sander Ye langsung terpental. Tetapi tak lama kemudian, sebuah tangan langsung menopangnya. Itu Lingso. Lingso menatap Sander Ye yang wajahnya sedikit pucat, lalu berkata sambil tersenyum, "Kamu juga pemarah." Sander Ye menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Dao leluhur di kejauhan. Meskipun dia tidak sekuat pihak lain, matanya penuh dengan semangat juang saat ini. Melihat semangat juang di mata Sander Ye, Lingso tertawa. "Temperamenmu cocok dengan seleraku. Kamu berani bertarung meskipun kamu tahu kamu tidak akan menang. Kamu boleh bertarung." Saat dia berbicara, dia berbalik dan menatap Dao leluhur. Pada saat ini, ketika semua alam semesta dan makhluk hidup hancur, aura Dao leluhur ini tiba-tiba melonjak liar. Karena kekuatan semua makhluk hidup sedang ditelan olehnya. Lingso menatap Dao leluhur. "Kamu ingin mengorbankan semua makhluk hidup agar dirimu bisa menerobos dan mencapai tingkatan lain." Dao leluhur tersenyum dan berkata, "Lingso, kekuatan manusia saja tidak akan pernah bisa menembusnya. Aku sudah mencapai batas ini. Merupakan suatu kehormatan bagi semua makhluk hidup untuk bisa digunakan olehku." Lingso tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba dia menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, cahaya pedang seputih salju yang panjangnya puluhan ribu kaki menebas langsung ke arah Dao leluhur yang tidak jauh dari sana. Dengan pedang ini, kekuatan pedang yang mengerikan langsung menyapu galaksi dan alam semesta, menekan seluruh langit. Bahkan aura Dao agung yang terpancar dari Dao leluhur pun ditekan pada saat ini dan tidak bisa bergerak. Menghadapi pedang Lingso yang mengerikan,
Mata Dao leluhur menunjukkan sedikit kesungguhan. Dia tidak berani meremehkannya. Dia mengangkat tangannya, mengepalkannya, lalu meninju. Bang! Sebuah tinju sepanjang 1000 kaki menghantam cahaya pisau. Dan dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan menghancurkan segalanya. Sander Ye yang berada di dekatnya tiba-tiba mengubah ekspresinya. Tetapi dia menemukan bahwa ketika kekuatan meletus dari kakak tertua dan Dao leluhur, kekuatan itu menghilang tanpa jejak ketika menyebar di depan kakak tertua. Lingso menoleh ke arah Sander Ye di sampingnya. Sander Ye langsung berkata, "Kakak, kamu lawan saja. Aku akan bicara dengan kakak kedua." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan lari. Dia tentu tahu bahwa jika dia tinggal di sini, itu pasti akan memengaruhi kinerja Lingso. Melihat Sander Ye berbalik dan lari, Lingso tertawa terbahak-bahak. Anak ini menarik. Sambil berkata demikian, dia berbalik dan menatap Dao leluhur yang masih mengorbankan semua makhluk hidup di kejauhan. Leluhur itu menatapnya dan berkata, "Lingso, bukankah kamu selalu sangat percaya diri? Ayo, biarkan aku mengorbankan semua makhluk hidup. Dan kemudian kita akan bertarung dengan baik. Setelah itu, aku akan bertarung denganmu sepuasnya." Lingso tersenyum tenang. "Aku kuat, tapi tidak bodoh." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menebas Dao leluhur dengan pisau. Pisau ini berayun keluar dan langsung merobek langit menjadi berkeping-keping. Aura Dao yang meresap ke langit dan bumi langsung hancur menjadi ketiadaan pada saat ini. Dao leluhur merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengetuknya dengan ringan. Kata "Tao" muncul di ujung jarinya. Dalam sekejap, kata "Tao" berubah menjadi dinding Tao yang berdiri di depannya. Bang! Pisau Lingso langsung diblokir. Tetapi saat berikutnya, pisau lain datang untuk membunuhnya. Dalam sekejap, dinding Dao hancur. Kekuatan yang kuat langsung mengejutkan Dao leluhur dan membuatnya mundur dengan keras. Lingso melesat ke angkasa dan kembali menebas leluhur itu dengan pisaunya. Kekuatan dia begitu dahsyat hingga mampu menindas leluhur yang sedang mengorbankan semua makhluk hidup. Di bawah, Sander Ye datang ke sisi Kaisar Jun dan berkata dengan suara yang dalam, "Kakak kedua, ada orang kuat di belakang Dao leluhur ini yang belum muncul." Kaisar Jun mengangguk pelan. "Kakak baru saja berkomunikasi denganku lewat pikirannya. Dan ada dua aura yang sangat kuat dan samar dalam kegelapan." Sambil berbicara, dia melihat sekelilingnya lagi, tetapi tetap tidak merasakan apapun. Dan alisnya berkerut, bersambung.